Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 14 Agustus 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham. Ini berdasarkan ada yang request ya, jadi saya akan bahas di sini. Oke, baik. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Suli. Suli terakhir perdagangan ditutup di harga 100 dengan perubahan harga positif 7,53%. Kalau kita lihat dari volume, nah dia ini udah mulai rutin rame ya. Udah mulai rutin rame. Bandar lokal juga sudah rutin masuk dari 29 Juni. Bandar lokalnya nih yang memanfaatkan untuk jualan. Oke, kita cek secara bandar detektor. Dia di big akumulasi, yang beli ada YU, BQNI, yang jualan YPPDCC. Ini YU belinya gila banget ya. Yang lainnya lihat kecil-kecil banget. Oke, jadi Suli ini juga sudah lama banget ya saya nggak bahas. Jadi ini dia sudah TP sebenarnya ya. Ini kan karena udah saya gambarkan dulu, ada penan, break, dah hit target, bahkan sekarang dikasih lebih. Nah kalau seperti ini gimana ya, kita minta bantuan aja Fibonacci dulu, karena dia belum ada retrace-nya nih ya kan, dia belum ada retrace-nya. Nah, oke, nah ini Suli terlihat dia mengarah ke Fibonacci 423%-nya. Nah, ini akhir perjalanan. Oke, akhir maksudnya ini dari low ke high ke low-nya ini udah mau akhir. Nah, nanti dari sini mungkin dia akan retrace, ya kan, akan retrace, cari pondasi, baru kalau memang dinaikin dia bakal naik lagi. Nah, ini bisa jadi kayak raja ya, langsung naik terus tanpa istirahat ya, bisa juga. Karena apa ya, sebelumnya ini dia turun tanpa istirahat nih, turun ya tanpa istirahat. Nah, jadi mungkin ini juga bisa dilihat di sini ya, di area 104 dia di 100 sempat mantul ke 104, dia drop lagi. Nah, nanti mungkin akan kejadian seperti itu di Suli ya. Jadi besok kalau udah hit 104 ini harus waspada. Oke, takutnya ada candle-candle pembalikan arah yang dimana dia akan menyebabkan untuk retrace dulu. Karena di sini dia bikin gap cukup banyak, ada 3 gap gitu ya. Untuk Suli, lanjut selanjutnya ada BNBR. BNBR ditutup di harga 59 dengan perubahan harga positif 9,26%. Kalau kita cek dari volume, nah ini dia ada spike, volume spike, cakep. Bandar lokal juga masuk cukup tinggi. Oke, bandar asing ini jualan tipis-tipis. Kalau kita cek dari bandar detektor, dia di big akumulasi, yang beli ada MG, HDYU, yang jualan GRPDSQ. Oke, ini MG belinya gila banget ya, gila banget ini belinya. Ya, cuma hati-hati juga ya, biasanya saham-saham tidur terus tiba-tiba bangun gini, ada saham-saham pesanan. Oke, saham-saham pesanan yang mengakibatkan ya mungkin dia cuma sampai berapa terus nanti tidur lagi. Nah, kita ngomong secara teknikal saja ya. Kita ngomong secara teknikal ya, view-nya saya minta bantuan juga nih dari Fibonacci gitu. Untuk apa ya, paling nggak kita tahu nih, oh ternyata atapnya BNBR terdekat itu di 60. Oke, atapnya 60 ini sudah melewati 100%. Nah, kalau udah lewatin 100% ya mungkin nanti pun bisa bentukan ada candle take profit dulu, candle hammer atau shooting star gitu kan, yang bisa hit sampai 63 juga. Ya, ini bisa seperti itu. Nah, jadi yang saya maksud adalah ya cek aja di area 60, 63. Nah, nanti kalau itu jebol ya lanjut kita ke 261-nya ini atau di harga 71 gitu, kecuali nanti dia bikin pondasi dulu. Nah, itu kita bisa jadikan area supportnya. Nah, ini kalau dia udah breakout, dia kondisinya hari ini breakout ya, kemarin tuh breakout, kalaupun retrace ya semoga nggak jebol di 58 gitu aja. Oke, untuk BNBR seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Dewa ditutup di harga 75 dengan perubahan harga positif 4,17%. Kalau kita lihat dari volume, ini melanjutkan ya spike-nya makin bagus. Yang menarik, ini bandar lokal masuknya makin gila, bandar asing juga masih gila di Dewa. Kalau kita cek,
dia di big akumulasi, yang beli YUBKRF, yang jualan SACSGA. Ini YUBK nih gila banget. Belinya nih yang akum tipis-tipis ya, yang distribusi. Yang distribusi tipis-tipis, akumulasinya gila banget. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ya, memang bisa dibilang ini candle-nya candle jelek. Oke, candle-nya candle jelek, yang dimana kalau candle seperti ini di pucuk ada sinyal untuk berbalik arah gitu. Nah, cuma kalau kita lihat dengan ada akumulasi seperti ini, harusnya ini masih bagus ya untuk Dewa. Dan dia masih dibilang ini breakout ya, masih dibilang breakout gitu. Ini masih bisa dibilang breakout dengan view saya ya. Ini dengan view saya ini dia bisa dibilang breakout. Ya, lanjutannya bisa ke 81 dulu. Dan kalau dilihat ya, Dewa sebenarnya udah masuk ke area TP2 ya kan. Ini TP175, ini TP2-nya di area 80 sampai 83 gitu ya. Cuma mungkin belum ada taking profit ya karena tipis mungkin kan. Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik. Kalau dia berhasil naik aja nih ya, uji 80 sampai 83, potensi ke 89. Jadi kalau dilihat dengan akumulasi semantap ini sih harusnya masih bisa lanjut naik gitu. Nah, ini kecuali ya nanti kalau misalnya dia bikin rounding ya kan, dia bikin rounding terus rounding kedua lagi. Nah, ini bisa pakai ini targetnya nih jauh gitu kan, nanti buat naik ke atas. Cuma kita lihat dulu aja Dewa ke depannya seperti apa ya. Oke, lanjut selanjutnya ada UFO. UFO ditutup di harga 760 dengan perubahan harga minus 1,3%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia sudah breakout juga 2 hari. Bandar lokal masih jualan terus ya, dari 1 Juli nih masih distribusi terus. Nah, yang menarik bandar asingnya ini bagus banget sih. Bandar asingnya mantep nih. Coba kita cek dulu foreign flow-nya. Nah, harga turun boleh, tapi asingnya malah aku makin tinggi. Gitu. Oke, kita cek dulu secara bandar detektor. Dia di small distribusi, yang jualan XCCPAT, yang beli YPPGAG. Nah, ini kalau kita cek dulu ya, mungkin kita bisa lihat dari foreign flow underlay. Nah, dari sinilah. Oke, kita cek dari sini. Saat bandar asing masuk pertama kali di 11 Maret. 11 Maret. Oke. Nah, ini dia small distribusi. Barang paling banyak itu YP, AR, AI, AK, PG, BK. Nah, ini ada beberapa bandar. Ini nggak tahu nih YP ini retail atau institusi ya, atau bandar gitu. Nah, kalau ini sih kayaknya AI, AK ini jelas bandar. Dia di harga 1.300. Ya, 1.300-an, ada yang di 1.500-an, bahkan bandarnya ini rugi udah boncos ya, udah 50%-an dia. Nah, apakah akan diangkat? Nunggu waktu ya, nunggu selesai mungkin si bandar lokal ini jualan, baru lanjut lagi naik. Nah, ini XC luar biasa juga nih ya, dia jualan tertinggi di UFO. Ini kan ajaib. Nah, nggak tahu mungkin retail terkena makanan ya. Ini dia dead cat bonds, masih dead cat bonds. Dan kalau kita cek ini dia mana ya pet. Nah, ini bisa dibilang udah wave terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5. Ini muncul candle hijau di area target penurunan. Oke. Ini target penurunan dari apa? Dari double top-nya. Oke, ini saya geser dulu biar jelas. Ini ada double top. Ini ya, double top. 1, 2, 3. Nah, di sini. Oke, ini double top. Ini lanjut jebol, lanjut turun. Target penurunan hari ini dan kemarin ya, terakhir perdagangan sudah di-hit dan muncul candle hijau. Oke, muncul candle hijau. Gimana biar patah? Nah, ini yang agak sulit. Biar patah harus lari ke area 1.300 lagi untuk UFO. Kenapa gitu? Ya karena ini dia masih bentuk low baru. Walaupun di sini dia udah bikin higher high baru sebenarnya. Oke, cuma masih butuh konfirmasi ya, minimal ke 1.300 lagi untuk UFO. Gitu ya. Ini kalau terakhir, wave terakhir harusnya cakep. Sama dengan beli buy on weakness gitu untuk UFO.
Target UFO di mana kalau dia jebol ya targetnya ke 1300 dulu lah ke resisten. Gitu dulu ya. Untuk UFO sesuai dengan harga bandar-bandar sekarang. Lanjut selanjutnya ada SGR. SGR ditutup di harga 1135 dengan perubahan harga 0,89%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis kemarin. Bandar lokal ini keluar, bandar asing ini mulai masuk walaupun tipis sekali gitu, belum ada yang signifikan. Kalau kita cek dia kemarin netral, yang beli ada XC, XLAK, yang jualan YUOD, PD. Ini bandar yang masuk baru AK dan BK. Oke, ini XL kayaknya masih ini ya retail. Nah, untuk seger sendiri, ini kan ada target ya, target bisa ke 1300. Nah, ini kemarin belum dihit ya, tipis dihitnya. Nah, ini sebenarnya ada target rounding. Oke, ini ada target rounding dengan neck di sini. Oke. Nah, terus ini roundingnya di sini. Oke, gitu. Ini rounding 1. Rounding 2 gimana? Ini. Rounding 2. Rounding 2 di sini. Nih ya. Ini pas kan? Pucuknya di sini bikin gap. Ini juga belum nutup. Nah, di sini ini rounding kedua. Oke. Rounding kedua. Sama ini necknya ini areanya. Jadi kalau dia jebol, nah ini di sini bisa nih. Oke. Sorry. Bisa di sini. Dari sini ke sini ke neckline. Terus breakout, tembus target di atas. Apakah akan bisa tercapai? Iya, sekali lagi Bapak Ibu, ya saya di sini hanya menganalisa, melihat sinyal-sinyal yang ada. Saya bukan market maker. Jadi memang perlu waktu terkadang kalau lagi kita timingnya pas ya kerasa cepat. Tapi kalau kita timingnya salah ya kerasa lama. Gitu. Nah, ini pun udah rounding. Ya udah tidak rounding, mantul di support, tinggal uji neckline di 1170-an sampai 1190-an atau 1200 lah ya. Nah, ini bisa breakout target ke 1300-an, 1300 sampai 1400. Target selanjutnya ada di 1600-an ini. Gitu. Oke. Untuk seger seperti itu. Jadi memang terkadang butuh waktu, yang penting sabar. Ini beli masih di low. Nah, ini yang jelek memang ya belum ada akumulasi yang bagus gitu, volume masih tipis-tipis. Tapi kalau nanti udah mulai rame lagi, mudah-mudahan bagus. Seperti itu ya untuk seger. Lanjut ada SRTG. SRTG ditutup di harga 2720 dan perubahan harga positif 4,2%. Kalau kita lihat dari volume, ini ada spike 2 hari terakhir. Bandar lokal mulai masuk, mudah-mudahan nggak distribusi lagi. Bandar lokal nih, bandar asing yang malah jualan ya setelah diakumulasi dia cukup tinggi. Kalau kita cek, dia di small akumulasi, yang beli ada RF, YUZP, yang jualan CC, BK, AK. Walaupun dia small akumulasi, tapi di sini ada satu bandar yang belinya sangat banyak. Ya RF ini, dia nggak punya CC, BK, AK nih, nampung semuanya. Oke, kita lihat ke teknikalnya. Secara teknikal ya ini sebentar ya, ini saya izin hapus dulu biar terlihat jelas. Ini target-target penurunan juga saya hapus saja dulu. Oke. Nah, SRTG ini dia terlihat sekali potensi untuk bikin cup and handle. Oke. Di sini, area sini dengan target ini targetnya bisa ke area sini. Nih, area-area sini nih. Nah,
Sini ya, targetnya gitu. Nah, ini kondisinya dia breakout. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, SRTG ini area sangat-sangat bahaya ya, atau rawan sekali breakdown atau false breakout. Kalau udah breakout terus potensi dia turun lagi. Kenapa? Karena satu, ini ada MA60, ada MA200, ada downtrend line atap. Oke, ini tarikan udah lama. Oke, downtrend line atap ini dia jebol, cakep banget kalau SRTG. Cuma di sini ini saya lihat juga ada atap, ini sebenarnya pondasi dulu ya. Cuma kalau dilurusin ini harusnya bisa jadi resisten juga gitu. Nah, jadi SRTG ini sebenarnya udah mau breakout, tapi ini banyak banget ya, banyak banget halangannya ya, ini harus dijebol dulu. Kalau dijebol sih bagus gitu. Sayang kemarin nih bandar asing keluar, coba kalau masuk ya pasti menarik untuk SRTG. Seperti itu ya, SRTG target bisa ke 3100 sampai 3150-an untuk SRTG. Lanjut, selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 230 dengan perubahan harga minus 2,54%. Kalau kita lihat BRMS juga volumenya udah tipis. Ya, ini retail udah mulai nggak menarik. Bandar lokal mulai masuk tipis, bandar asing masih jualan. Kalau kita cek, dia kemarin netral, yang beli ZP AZOD, yang jualan BK MGAK. Nah, ini ZP ada akumulasi ya, ini masih cakep banget. Kalau kita cek dari bandar detektor, kita coba lihat dari 1 Juli. Kenapa 1 Juli? Ada yang tahu alasannya? Ya, karena ini pas breakdown terus dia waving. Oke, dia di normal distribusi nih ya, BKXA. Ini BK jualannya deres, yang nampunginnya ZP sama YP. Nah, ini MG pun masih punya barang di 232, ini harga tipis-tipis. Ini potensi rounding ya, ini saya bilang sangat potensi rounding. Kalau dia jebol ya bisa nyentuh target dah gitu doang. Ya, bisa ke 270 sampai 280 gitu. Untuk BRMS. Masih on the track, sekali lagi masih on the track. Ini dia 228 nyentuh support, semoga bisa mantul uji resisten di 245 sampai 246 nya lah gitu. Ya, lanjut selanjutnya ada MPMX. MPMX ditutup di harga 1040 dengan perubahan harga positif 2,97%. Kalau kita lihat dari volume ini breakout ya. Bandar lokal mulai masuk lagi, bandar asing udah 2 hari masuk. Nah, cuma yang ditakutkan seperti ini. Tipikalnya 2 hari masuk, keluar. 2 hari masuk, keluar. Nah, kita lihat besok untuk MPMX. Oke, MPMX sendiri ini ada target sebelumnya di sini di 1086. Oke, ini target 1. Target 1, target 2-nya ini adalah nih, sorry ya. Ini neckline pertama. Ini neckline pertamanya. Neckline pertama. Terus ada neckline kedua itu di sini. Nah, ini kondisi sekarang dia lagi mau retest lagi. Jadi ini cup and handle 1, ini cup and handle 2 gitu. Nah, ini coba saya geser gini ya, biar terlihat. Kalau target satunya ini dia ke sini, breakout, potensi lari ke sini. Oke, ini ada gap. Nah, target kita kedua di sini. Kalau dicek ya pas kan area support dan resisten sebelumnya untuk MPMX. Jadi ini jalannya masih bisa jauh. Oke, jalannya masih bisa jauh, yang penting sabar. Oke, sabar. Masih bisa potensi 17%, kalau ke sini ada 6%-an. Jadi mau masuk apa enggak terserah Bapak Ibu ya, atur sendiri. Seperti itu. Untuk MPMX, lanjut selanjutnya ada MDLN. MDLN ditutup di harga 119 dengan perubahan harga
positif 9,17%. Oke, kalau kita cek, ini ada volume spike tipis, bandar lokal masuk, bandar asing masih akumulasi ganteng banget. Kalau kita lihat, dia kemarin di small akumulasi, yang beli AK YPPD, yang jualan BBGRCD. Ini AK belinya cukup bagus, ya nampung punya BB sebagian GR, tapi ya sisanya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat MDLN ini mulai menarik, dia rounding 1, rounding 2, breakout. Oke, breakout. Targetnya bisa ke 140. Ini high sebelumnya nih. Ya, targetnya pas banget di situ. Sementara ini potensi ngasih cuan kita kalau lanjut itu 16-17%. Nah, ini kalau dikasih retrace ke area 115, mungkin bisa in ya. Mungkin bisa in untuk lanjut naik lagi gitu. Oke, seperti itu untuk MDLN. Ya, ini sebenarnya bisa juga dibilang ada inverted head and shoulder di sini. Oke, terus dia rounding sini, rounding lagi, breakout. Targetnya sama 140 dulu untuk MDLN. Selanjutnya ada LAN. LAN ditutup di harga 166 dan perubahan harga minus 6,74%. Kalau kita lihat dari volume ini menipis, bandar lokal juga masih keluar terus, bandar asing yang mulai masuk 2 hari terakhir. Kalau kita cek, dia masih di peak distribusi, yang jualan YP, EPCP, yang beli AK, AZBQ. Ini YP jualannya deras banget, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, LAN sendiri ini sayang banget ya, dia kepentok MA60 gagal, akhirnya masuk lagi ke dalam penan. Mudah-mudahan bisa segera up. Oke, mudah-mudahan bisa segera up. Dengan adanya akumulasi ini harusnya masih bisa lah. Nah, ini kan udah mulai, ini jualan memang, tapi ada akumulasi di sini. Nah, ini bisa ya mungkin uji dulu 157 hit di sini, baru rounding keluar gitu. Oke, ini kemarin target penurunan juga belum disentuh, udah kepentok di sini ya kan. Warna orange ini ya nggak apa-apa, bagus gitu. Oke, untuk LAN seperti itu. Jadi batasi resiko, cut loss di mana? Cut loss di 144, close di bawah 144, lepas karena dia jebol support semua ini. Nah, kalau mau masuk di mana? Menurut saya sabar. Coba tunggu di 155 sampai 154. Oke, atau di 157-an lah bisa masuk itu. Nanti kalau dia ada pantulan bisa re-entry lagi gitu. Ini potensinya masih lumayan jauh. Kalau di sini bisa dikasih 35% sampai 67% untuk LAN. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada IPTV. IPTV ditutup di harga 99 dengan perubahan harga minus 1%. Kalau kita cek dari volume, dia sedikit lebih tinggi tipis ya, tapi masih low banget di bawah volume MA. Bandar lokal masih jualan, begitu juga dengan bandar asing. Kalau kita cek, dia netral. Yang beli ada GR YPAK, yang jualan EP YUNI. Ini GR lumayan belinya ngelebihin EP, tapi sisanya kecil-kecil. Oke, kita lihat secara teknikal. Ya, secara teknikal sebenarnya si IPTV ini breakdown ya, jebol. Ya, target sebenarnya ke 96. Area-area 96 ini. Cuma dia kalau ketahan di sini 98 paling low-nya nggak masalah. Kalau nanti dia bikin rounding naik, ya itu malah cakep gitu. Ya, kalau dia bikin rounding naik, ini malah cakep. Breakout ke 108, punya target. Oke, kalau dia di sini ya, terus dia breakout 108, target lepasnya ke sini dulu, 120-an. Pas banget di area resistennya IPTV nih. Gini. Oke, kalau mau spekulasi buy gimana, Pak? Gini ya, jadi kalau masuk di saham-saham sideways gini, ini
disclaimer on ya, disclaimer on. Kalau masuk di saham-saham sideways seperti ini, harus benar-benar disiplin. Disiplin gimana? Close dari low-nya ini lepas barang karena potensi bisa ke 91, 90. Dengan catatannya adalah punya duit untuk average down kalau nggak mau cut loss. Karena kalau dibawa ke area sini ya, misalnya beli, ini udah 8%-an loh. Ya, 8 sampai 9%. Nah, kalau nggak di average down ada pantulan sayang. Tapi harus dilihat ini targetnya di 96-an 95. Mudah-mudahan kalau jebol pun mantul di sini bisa lanjut naik. Gitu. Ini kalau dia rounding ya, targetnya 120 pas sama pucuk-pucuk sebelumnya. Gitu. Oke, lanjut saham terakhir ada Panin. Panin ditutup di harga 1175 dan perubahan harga positif 1,29%. Kalau kita lihat dari volume ini breakout ya, udah beberapa hari dia breakout. Bandar lokal jualan setelah masuk, bandar asing pun masih lanjutin jualan. Kalau kita cek dia justru di big distribusi, yang jualan ZP AK EP, yang beli YP AIRF. Ini ZP jualan ngeri banget ya, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat yang nampung ini nggak ada yang menarik ya, nggak ada yang menarik, bilang bandar pun nggak ada kalau menurut saya. Jadi perlu waspada ya, waspada. Panin sekali lagi udah hit 3 TP, hit 3 TP. Kalau bingung atau nggak percaya ya, maksudnya silahkan nonton video saya terakhir bahas Panin. Oke, ini kita udah bahas di sini, ada target di sini dan target di sini. Udah saya tandain semuanya. Bahkan ya sama bandar dikasih lebih, tapi perlu berhati-hati. Kenapa? Satu, ya saya kasih alasannya. Satu, dia breakout tapi gagal, false breakout. Oke. Dilanjutkan dengan candle semacam doji ya, doji tapi ada bodinya, ada bodinya. Nah, kalau besok merah itu potensi lanjut koreksi terus. Oke, itu satu. Yang kedua, ada distribusi cukup deras dari kedua belah pihak. Ada dari asing maupun bandar lokal. Nah, ini yang harus diwaspadai. Tapi kan kemarin dia baru masuk, Pak. Iya, baru masuk, tapi udah areanya TP. Itu. Bandar tuh juga pasti ngelihat area-area TP gini gitu. Oke, jadi gitu ya sementara ini. Jadi harus hati-hati dengan target yang sudah terpenuhi ini. Nah, ini 3 target udah terpenuhi semua. Oke, saya picuan dulu ya buat semuanya. Tetap pasang trailing stop dan batasi resiko kalau belum jualan di Panin. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila ada saham-saham yang mau dibahas, silahkan di chat kolom komentar. Kalau saya ada waktu, pasti saya akan bahas seperti video kali ini ya. Ada requestan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sukses selalu. Besok di pasar saham sudah buka. Siapkan mental ya. Ambil keputusan dan jangan panik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.